Dengan bermodalkan sebuah mobil curian dan beberapa barang yang mereka beli di Indomaret terdekat, Tom sekaligus Vic memulai langkah awal rencana besar mereka yang nantinya akan kita ketahui bersama-sama. Dilanjutkan dengan menciptakan sebuah ruangan sekaligus mobil yang kedap suara dari bahan seadanya. Mereka melanjutkan strategi dengan menggali sebuah lubang yang belum diketahui akan digunakan untuk apa, dan berlokasi di sebuah hutan yang tidak berpenghuni sama sekali. Di tengah penantian mereka yang cukup lama yang dapat dilihat dari mimik wajah yang mencerminkan kebosanan, seorang wanita berjalan melewati mobil van yang mereka kendarai, yang rupanya adalah target operasi yang telah mereka tunggu-tunggu. Sehingga sang wanita langsung dibondong paksa ke dalam mobil. Dan inilah si wanita yang bernama Stella, bukan pengharum ruangan, langsung digiring ke tempat di mana yang sudah mereka persiapkan di awal tadi. Sebuah ruangan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga suara teriakan dari dalam ruangan tersebut tidak akan terdengar keluar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ini adalah sebuah penculikan. Dengan bermodalkan sebuah topeng untuk menutupi jati diri mereka, Tom dan Vic langsung melucuti semua pakaian yang dikenakan Stella, menggunakan sebuah gunting hingga menyisakan dalamannya saja. Untuk selanjutnya mereka akan mendokumentasikan sosok Stella yang sudah tidak mengenakan apapun kecuali dalaman yang akhirnya akan dikirim kepada bapak dari si Stella, yang bisa dibilang adalah seorang triliuner. Setelah mendapatkan foto yang dibutuhkan, Vic lalu meminta alamat email sekaligus nomor HP dari ayah si Stella yang nantinya foto tersebut akan dikirimkan sebagai bukti untuk sekaligus meminta uang tebusan. Di sini terlihat bahwa seorang Vic memainkan peran layaknya seorang profesional, yang mana dapat dilihat dari cara ia meminta sesuatu dengan menciptakan ketakutan yang mendarah daging kepada korbannya, sehingga sang korban akan menuruti apapun yang ia katakan. Your father's email address. 928. Vic yang merupakan otak sekaligus dalang dari rencana penculikan Stella ternyata telah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang, sehingga ialah yang memberikan perintah tentang apa yang harus Tom lakukan. Check on her every 10 minutes. Yeah. Lock up behind me. Selanjutnya untuk mengirimkan email tentang kondisi si Stella saat ini kepada si bapak tentunya, Vic harus pergi keluar untuk mencari sebuah warnet barangkali karena mungkin di sana tidak ada jaringan internet. Sehingga Vic harus meninggalkan Tom seorang diri. Selang beberapa lama, Vic pun kembali ke sana. Namun ia masih belum mendapatkan jawaban dari email yang telah dikirimkan kepada si bapak. Tapi Vic di sini selalu bersikap optimis tentang kesuksesan rencana penculikan mereka. Sebagai seorang penculik yang masih memiliki hati nurani, Vic sekaligus Tom harus memastikan Stella tidak kekurangan cairan di tubuhnya, yang mana mereka harus memberikan minuman kepadanya. Dan untuk memastikan korbannya tidak ataupun pipis sembarangan, di saat itulah Tom memberikan instruksi kepada Stella untuk mengacukan satu jari saat ingin pipis dan dua jari saat ingin BAB. Namun karena mungkin telah menahan hajatnya dari tadi, Stella langsung mengacungkan jari telunjuknya yang menandakan bahwa ia ingin pipis. Tapi di luar dugaan, Tom segera mengambil pispot ketengan yang selanjutnya ia tempelkan tepat pada momot Stella yang sedang terikat. Entah apa yang menjadi beban pikiran bagi si Tom, namun ia terlihat lesu dan tidak bergairah sama sekali, terutama untuk makan, yang akhirnya harus membuat Vic memaksa Tom untuk menelan makanannya. Melihat sikap si Tom yang demikian, mulai tumbuh hawa-hawa curiga dalam benak si Vic, sehingga ia pun menegaskan kembali bahwa misi mereka tersebut harus tetap berjalan dengan sangat baik, dan apabila terjadi sesuatu yang membuat misi mereka berantakan sehingga menyebabkan ia harus tertangkap, maka ia akan membunuh si Stella untuk menghilangkan bukti. Saat Vic kembali keluar untuk menghubungi bapak si Stella tentunya, Tom ditugaskan untuk melakukan pengecekan terhadap Stella yang sedang terikat setiap 10 menit. Namun kembali memberikan isyarat, kali ini Stella mengangkat kedua jarinya yang artinya ia ingin BAB. Sehingga Tom membuka satu borgol di tangan Stella dan memberikan sebuah ember. Namun seperti orang kebanyakan, si Stella merasa insecure apabila diperhatikan oleh orang lain, sehingga ia memaksa si Tom untuk mengalihkan pandangannya. Namun ini rupanya adalah rencana si Stella agar ia dapat melarikan diri dari sana. Yang kemudian di saat si Tom sedang lengah, ia langsung memukul si Tom dengan sebuah ember.
Yang alhasil Stella dapat merebut pistol dan menembak si Tom walaupun tidak tepat sasaran. Dan di saat itulah topeng yang digunakan si Tom terlepas sehingga jati dirinya tidak lagi tertutupi. Dari sini mulai sedikit terungkap bahwasanya dahulu Stella dan Tom sudah saling mengenal dan bisa dibilang mereka adalah sepasang kekasih. Namun Stella meninggalkan Tom hingga Tom sakit hati, lantas terjadilah rencana penculikan ini. Singkat cerita, setelah terjadi adu gulat antara mereka berdua, akhirnya Stella harus pasrah kembali terikat di atas kasur karena tidak dapat dipungkiri bahwa wanita pada dasarnya tercipta lebih lemah daripada pria. Dan di sini Tom berkata, jika terjadi sesuatu yang dapat membuat Vic curiga, maka Vic akan membunuh Stella. Tidak beberapa lama setelah itu, Vic kembali dengan raut muka yang sedikit kusut karena si bapak tidak bersedia membayar uang tebusan untuk putrinya. Maka dari itu, Vic mulai sedikit berimprovisasi untuk menunjukkan kesungguhannya sebagai penculik dengan membuat video ketika ia memotong jarinya si Stella. Tanpa berbasa-basi, dengan bermodalkan sebuah pemotong besi dan dibantu oleh Tom sebagai juru kamera, Vic mulai menjelaskan metode pemotongan jari yang akan mereka lakukan, yang lantas membuat Stella menjerit histeris karena ketakutan. Dan disinilah muncul sebuah fakta menarik yang ternyata ia sedang hamil 4 bulan. Dan tentu saja itu adalah anaknya si Tom, bukan yang lain. Tidak tega melihat wanita yang pernah ia sayangi harus tersakiti di depan matanya, ditambah lagi si Stella yang tengah hamil anaknya si Tom, maka Tom pun menghentikan Vic dengan alasan bahwa mereka sudah cukup mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dari sinilah mulai menguat kembali kecurigaan Vic terhadap si Tom, yang terlebih lagi di saat mereka akan memberi makan Stella sekaligus Tom mulai menciptakan sebuah situasi yang canggung yang tanpa sengaja Tom dan Stella kembali melihat peluru yang sebelumnya sempat ditembakkan oleh Stella, yang tentu saja mereka berdua tidak ingin Vic mengetahuinya. Dengan sangat sigap, di saat sendok yang digunakan oleh Vic terjatuh, Tom segera mengambil sendok tersebut, sekaligus peluru yang masih tergeletak di lantai yang selanjutnya ia simpan di dalam sakunya agar tidak ketahuan. Hingga saat berada di luar, Tom yang masih ketakutan dengan adanya barang bukti mencurigakan berupa peluru, langsung menuju kamar mandi dan membuang peluru tersebut ke dalam kloset. Namun alangkah sialnya, peluru yang memiliki massa yang lebih berat daripada air tidak semudah perkiraan dapat hilang begitu saja. Dalam keadaan panik ditambah desakan oleh si Vic untuk membuka pintu kamar mandi karena dirasa ada yang mencurigakan dengan si Tom, akhirnya Tom terpaksa memasukkan peluru tersebut ke dalam mulutnya. Jorok anjir. Di saat Vic harus kembali keluar untuk mengurus sesuatu, di waktu itulah Tom kembali memastikan apakah kehamilan si Stella ini adalah real atau hanya kebohongan semata, yang mana ia langsung memeriksa kalender untuk menghitung seberapa lama terakhir kali ia melakukan hubungan badan bersama Stella. Tapi dirasa hitungannya tidak sesuai, Tom langsung menghampiri Stella dan mengatakan bahwa itu hanyalah kebohongan. Tanpa mempedulikan argumen dari si Tom, Stella pun langsung menyuruhnya untuk merasakan gerakan anak yang berada dalam kandungan Stella. Mendengar hal itu, Tom yang pada awalnya memang masih memiliki rasa kasih sayang terhadap Stella langsung luluh dan mencoba untuk mengusap perut si Stella. Di momen inilah mulai terkuak bahwasanya Tom dan Vic bertemu di dalam penjara di saat hubungan asmara antara Tom dan Stella masih terjalin. Namun karena sebuah perampokan yang dilakukan Tom di masa lalu membuat ia harus masuk ke dalam jeruji besi. Dan di sanalah Vic mulai merencanakan sebuah penculikan yang akan dilakukan mereka di saat bebas nanti. Maka pada kesempatan itulah Tom memberikan saran agar memilih Stella menjadi korban. Dengan kriteria yang sangat cocok, seorang anak tunggal dengan bapak yang kaya raya akhirnya menjadikan Stella sebagai sasaran empuk untuk target mereka. Kembali ke tengah perdebatan Tom dan Stella mengenai bayi mereka yang mana, di saat itu Stella mulai merasakan mual dan ingin muntah, dan saat itulah Tom yang lugu dengan polosnya melepaskan kedua borgol di tangan Stella. Dengan posisi saling merangkul dan bertatapan membuat si Tom tidak dapat menahan syahwatnya, maka terjadilah adegan dewasa yang tidak disensor. Di tengah desahan yang terjadi, Stella pun mencoba kabur dengan cara memborgol tangan si Tom hingga akhirnya kedudukan berbalik. Sekarang si Tom lah yang terikat. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Stella langsung mencoba kabur, namun pintunya terkunci. Dan di saat menemukan sebuah telepon genggam, ia pun langsung menelepon polisi. Melihat kunci pintu yang terjatuh di sisi si Tom, Stella langsung berusaha menggapainya. Namun seperti kata pepatah, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Stella harus pingsan saat menerima tendangan samping yang dilancarkan oleh Tom, yang mana si Tom berhasil membuka borgol di tangannya dengan mematahkan besi jeruji kasur.
Di saat Vic kembali, ia pun membawa kabar bahagia yang mana bapak si Stella akan membayar uang tebusan untuk putrinya. Maka dari itu mereka langsung mempersiapkan langkah selanjutnya dengan membawa Stella ke rumah perahu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tom yang mempersiapkan keberangkatan dengan sebuah mobil menemukan sebuah buku jadwal pemeriksaan ke posyandu milik Stella yang menandakan bahwa kehamilan Stella adalah benar adanya. Di lain tempat, Vic pun pergi menjemput Stella untuk seterusnya dibawa ke rumah perahu. Tapi di saat dia mengangkat Stella, secara tak disangka dan tak diduga, sebuah telepon genggam pun melompat keluar dari kantong celananya. Saat ditanya mengenai kenapa bisa Stella menyimpan sebuah ponsel di kantongnya, dan ditambah lagi entah keberuntungan atau bukan, tiba-tiba Vic menemukan sebuah peluru yang sudah susah payah disembunyikan oleh Tom sebelumnya, dan ditambah lagi di tengah ketakutan Stella terhadap pertanyaan yang dilancarkan oleh Vic, Stella sempat meneriakkan nama si Tom. Melihat itu semua, emosi Vic pun mulai memuncak, yang akhirnya Stella harus mengakui bahwasanya Tom adalah mantan kekasihnya. Mereka pun melanjutkan rencana dengan membawa Stella ke sebuah rumah perahu yang berada di tepi sungai dan mengikatnya di sana. Namun lagi-lagi di sini Tom kembali menampilkan gelagat yang mencurigakan yang akhirnya Vic membawanya ke sebuah tempat, yaitu tempat di mana mereka telah menggali sebuah lubang yang ternyata digunakan untuk tempat transaksi pengambilan uang tebusan. Namun karena sebelumnya Vic juga sudah mulai curiga kepada sikap Tom yang selalu bertindak mencurigakan, hingga akhirnya Vic memindahkan tempat transaksi pengambilan tebusan ke tempat lain tanpa sepengetahuan Tom. Tujuan sebenarnya Vic membawa Tom ke sana adalah untuk membunuhnya karena telah mengacaukan semua rencana yang telah ia susun dengan sangat matang. Di saat Vic menodongkan pistolnya kepada Tom, di saat itulah Tom mulai mengingatkan kembali memori nostalgia mereka saat di penjara. Dan ketika dirasa Vic sedikit lengah, Tom langsung melarikan diri dari sana yang membuat Vic harus melepaskan tembakannya hingga mengenai perut sebelah kanan Tom yang menyebabkan Tom harus tersungkur. Tapi entah bagaimana caranya setelah ia mendapatkan tembakan di punggungnya, Tom masih sempat untuk melarikan diri dari sana sehingga ia pun dapat selamat dari kejaran Vic. Kembali ke tempat Stella yang sedang terikat di dalam rumah perahu. Akhirnya Vic memutuskan untuk mengakhiri hidup si Stella dengan cara menyuntikkan semacam cairan beracun yang dapat membunuh tanpa rasa sakit. Namun tiba-tiba dengan bermodalkan sebuah pipa paralon yang terbuat dari besi, Tom langsung memukul si Vic hingga ia terpental namun masih sadarkan diri. Dan di saat itulah Vic melakukan sebuah tembakan kepada si Tom yang tepat mengenai bahunya hingga ia tersungkur. Pada momen ini terjadilah sebuah percakapan yang mana membuat Vic merasa emosi dan berjalan ke arah Tom. Dengan seketika Stella menjungkalnya hingga terjatuh dan di saat itulah Tom langsung mengeksekusi Vic hingga meninggal di tempat. Tak lama kemudian Tom juga ikut tewas di sana sehingga hanya tersisa Stella seorang diri. Maka dari itu Stella pun langsung melarikan diri dengan menaiki mobil yang telah dicuri oleh Vic dan Tom sebelumnya. Namun di sana ia menemukan sejumlah uang yang disinyalir adalah uang tebusan yang telah didapatkan oleh Vic. Dan film ini pun tamat saat Stella menangis. Sedikit kata mutiara dari film ini yang mungkin dapat dijadikan sebagai pelajaran yaitu apabila Anda bersabar terhadap cobaan yang telah diberikan kepada Anda, niscaya Anda akan mendapatkan balasan setimpal atas kesabaran Anda tersebut. So segitu aja buat kali ini and see you in the next film.